Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Masrul Isroni Nur Wahyudi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kuliah online pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sehingga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhibur Ridha Amin selaku moderator akan memimpin berlangsungnya diskusi pada siang hari ini agar dapat berlangsung dengan baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Nabi Muhammad. Berikut nama para pemateri. 1. Saya sendiri Muhammad Muhibur Ridha Amin. Yang kedua Ahsan Nadia. Yang ketiga ada Ayu Nur Fadilah. Kami beri waktu 10-15 menit untuk membaca dan memahami. Untuk yang bertugas saya persilahkan. A. Tafsiran ayat tentang Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya terdiri atas 112 ayat termasuk golongan Makkiyah. Dinamakan surah ini yang artinya nabi-nabi karena surah ini mengutarakan kisah beberapa orang nabi. Permulaan surah Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari hisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik terhadap Mekah, wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka ditegaskan Allah kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa. Akan tetapi merekalah adalah manusia yang membawa wahyu. Ajaran pokok adalah tauhid. Dan seharusnya manusia menyembah Allah Tuhan Sang Pencipta. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran Allah akan dihisab di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surah ini ditutupi dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa Muhammad SAW supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat dahulu. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengalaman Islam yang baik dan benar. B. Tafsiran ayat Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat Islam. Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhirati wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah
itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Dari uswatuni atau uswah berarti teladan. Dari Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa ayat ini memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah arti kepribadian beliau secara total adalah teladan. Yang kedua, diartikan kepribadian beliau terhadap hal-hal yang dipatuti diteladan bagian mayoritas ulama. Terdapat pertama orang-orang yang paling kuat, karena kata fi dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bermakna keseluruhan. Pakar tafsir dari Hukum Al-Qudhubi mengemukakan bahwa dalam soal-soal agama keteladanan itu merupakan kewajiban. Tetap dalam soal-soal ke dunia maka itu merupakan anjuran. Dalam soal keagamaan, beliau wajib diteladani bagi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah sebagai ajuran semata. Sebagai ulama lain berpendapat bahwa keteladanan ini terbatas pada akhlak dan hal-hal agama. Adapun aspek kehidupan yang lain, Nabi Muhammad SAW telah menyerahkan sepenuhnya kepada para pakar di bidang masing-masing. Didasarkan pada sebuah hadis, beliau yang bermakna, yang apa yang aku sampaikan menyangkut ajaran agama, maka terimalah, sedangkan kamu lebih tahu persoalan ke duniamu. Terlepas dari perdebatan apakah seorang muslim harus meneladani seluruh kepribadian Nabi Muhammad SAW atau hanya sebagian saja, pada faktanya beliau adalah rahmat bagi alam semesta dan suri tauladan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Apa yang semestinya diteladani darinya bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat formal dan simbolik, namun juga hal-hal substansi dan universal. C. Tafsir ayat Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima, yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kisah Zaid bin Harithah dan istrinya Zainab binti Jahsh. Hadis riwayat Bukhari dari Anas, kitab At-Tafsir 33. Ayat tersebut diturunkan sebagai bantahan terhadap celaan orang-orang yang tidak mengetahui masalah Zaid bin Harithah dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi istri anaknya Zaid. Padahal Zaid bukanlah anak Nabi Muhammad SAW. Ia adalah salah satu sahabat Nabi yang diasuhnya sejak masih muda. Muhammad SAW bukanlah Zaid bin Harithah, melainkan beliau adalah Rasulullah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya. Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi sesudahnya. Maka batallah pengakuan setiap orang yang mengaku menjadi nabi, dan dengan kedatangan Nabi Muhammad sempurnalah syariat Islam, tidak akan bertambah atau berkurang. Mana dijelaskan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya risalah dan nubuah telah terputus, maka tidaklah ada Rasul dan Nabi sesudahku. Pernyataan tersebut rupanya memberatkan manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, tetapi masih ada al-mubasyirat. Mereka bertanya, hai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan al-mubasyirat? Beliau bersabda, mimpi seorang muslim. Mimpi seorang muslim adalah bahagia dari kenabian. Ditakrifkan oleh At-Tirmizi dari Anas bin Malik.
4. Makna Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Yang pertama, nasikhur risalah, yakni menghapus risalah sebelumnya. Yang kedua, musaddiqul anbiya'i, yakni membenarkan para nabi sebelumnya. Ketiga, mukammilur risalah, yakni penyempurna risalah sebelumnya. Keempat, kafatul linnasi, yakni berlaku untuk semua manusia. Yang terakhir, rahmatul lil alamina, yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.